Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa barakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumidin. Sebagaimana yang sudah kita janjikan, ke pembahasan yang kita bahas adalah membahas tafsir dari surat-surat pendek dalam juz amma. Kenapa saya pilih tema ini? Karena kalau kita mulai dari surah Al-Baqarah, Al-Imran, saya nggak yakin antum hafal masalahnya. Jadinya akan luput banyak faedah. Tapi kalau juz amma saya kira walaupun tidak hafal semuanya, tapi kalau surat-surat pendek Wadduha ke bawah masih lah ya. Gitu ya. Artinya kalau kita baca surat-surat pendek minimal sedikit banyak tahulah tafsirnya, sehingga kita bisa lebih khusyuk lagi dalam sholat kita. Baik, kita mulai dari surat terakhir di dalam Al-Quran. Surat terakhir dalam Quran, surah An-Nas ya. Sebagaimana surat yang pertama dalam Al-Quran itu surah Al-Fatihah. Tentu ada hubung kait kenapa surat pertama Al-Fatihah dan surat terakhir An-Nas. Nanti kita akan hubungkan kenapa awal Al-Fatihah dan akhir Qul a'udzu birabbin nas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya menjelaskan sedikit dari tafsir singkat daripada Qul a'udzu birabbin nas ini, ada asbab nuzul, sebab kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah An-Nas ini. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi itu sangat memusuhi Nabi. Itulah tantangan dakwah Nabi kan. Kalau di Mekah, tantangan dakwahnya orang-orang kafir Quraisy. Hijrah ke Madinah, rupanya musuhnya lebih berat lagi, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini sebenarnya mereka meyakini tentang kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan orang-orang musyrik Arab, orang-orang Mekah. Mereka tidak mengakui sama sekali. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi itu punya maklumat. Mereka punya pengetahuan dari kitab yang mereka baca, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, bahwa dalam kitab itu ada isyarat tentang kemunculan Nabi akhir zaman itu, dan ciri-cirinya persis melekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tahu. Makanya orang-orang Yahudi Madinah yang mereka betul-betul menjalankan perintah dari kitab yang mereka baca, seperti contoh saja Abdullah ibn Salam masuk Islam, padahal Abdullah ibn Salam itu tokohnya, di mana orang-orang Yahudi Madinah kalau ada masalah bertanya kepada Abdullah ibn Salam. Tapi walaupun tokohnya Yahudi masuk Islam, ternyata pengikutnya tidak ada juga masuk Islam, karena kedengkian mereka kepada Nabi. Lah, kebencian orang-orang Yahudi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurang lebih dengan nenek moyang mereka Bani Israel, yang mereka suka memusuhi nabi-nabinya. Makanya Allah gambarkan dalam Al-Quran orang-orang Bani Israel itu yaqtulunal anbiya bighairil haq. Mereka suka membunuh para nabi tanpa ada hak yang dibenarkan.
Maka di masa Nabi SAW upaya-upaya pembunuhan kepada Rasul itu sudah terjadi. Salah satunya kenapa terjadi perang Bani Qunaiqah. Kabilah Yahudi di Madinah yang paling besar itu kan ada 3, walaupun semuanya ada 10, tapi yang paling besar adalah Bani Quraidah, Bani Qunaiqah dan Bani Nadir. Itu yang paling besar. Lah, salah satu peperangan melawan orang Yahudi itu ada namanya perang Bani Qunaiqah. Kenapa coba? Karena ada upaya pembunuhan secara sadis oleh Yahudi Bani Qunaiqah, hendak menjatuhkan batu besar di kepala Nabi. Tapi Jibril memberitahu bahwa mereka sudah buat makar akan membunuh Nabi. Makanya Rasul ketika diundang untuk melakukan rapat dengan orang-orang Bani Qunaiqah tidak jadi. Malah kemudian datang bawa pasukan. Dari mana Nabi SAW tahu bahwa mereka punya rencana untuk membunuh Nabi? Ya tentu dari Allah. Allah kasih tahu bahwa jangan pergi ke sana karena mereka sudah membuat makar. Makanya terjadilah peperangan. Ya. Nah, salah satu upaya-upaya yang dilakukan oleh orang Yahudi untuk menyakiti Nabi SAW itu adalah dengan cara menyihir Nabi. Jadi orang-orang Yahudi itu berusaha mereka menyihir Nabi, tapi tak mempan. Karena kita tahu bahwa kalau bicara tentang sihir, maka pertama kali mempelajari sihir itu orang-orang Yahudi di zaman kerajaan Sulaiman, dan itu disyaratkan dalam surah Al-Baqarah 102. Antum bisa baca dalam surah Al-Baqarah 102 itu menceritakan tentang kisah Harut dan Marut. Dan itu yang pertama mempelajari sihir siapa? Orang Yahudi. Jadi sihir itu sangat lengket dengan orang-orang Yahudi. Lah ketika mereka sudah tidak sanggup menyihir Nabi SAW, akhirnya mereka menyewa orang. Terkenallah di zaman itu di kota Madinah dari Bani Shurek orang yang bernama Labid ibnu A'sam, tukang sihir kondang di zaman itu. Satu keluarga penyihir, Labid ibn A'sam. Akhirnya kemudian para pembesar Yahudi itu datang kepada Labid ibn A'sam dan mengatakan, ya Labid, bisa enggak kau menyihir Muhammad itu? Awalnya tidak mau, tetapi dengan imbalan yang sangat besar, akhirnya kemudian Labid ibn A'sam siap menyihir Nabi. Diutuslah saudari-saudarinya untuk mencuri buhul. Karena sihir yang paling bahaya itu kalau sudah menggunakan buhul. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Falaq, min syarri naffatsati fil 'uqad. Uqad itu artinya buhul. Apa yang dicuri dari buhul Nabi itu? Sisir. Jadi Labid menyuruh putri-putrinya atau saudari-saudarinya untuk mencuri sisir Nabi, dan berhasil. Jadi akhirnya kemudian tercurilah sisir itu. Kebetulan dalam sisir itu terlilit 11 rambut Nabi SAW. Lah dengan sisir dan rambut yang terlilit itulah dijadikan buhul oleh Labid ibn A'sam untuk menyihir Nabi. Setelah kemudian mendapatkan buhulnya, maka kemudian Labid ibn A'sam meletakkan buhul itu di satu sumur namanya Ranunah. Sumur itu namanya Ranunah. Diletakkan di sumur itu. Kemudian mulailah Labid ibn A'sam dan keluarganya mempraktikkan sihir untuk menyihir Nabi. Subhanallah, berhasil. Ya. Nabi SAW terkena sihir. Sampai dijelaskan ulama sejarah itu 6 bulan Nabi SAW terkena sihir. Tapi tentu maksudnya terkena sihir Nabi tidak mempengaruhi wahyu, tidak. Hanya melemahkan fisik Nabi. Melemahkan saja. Nabi itu kan diberikan kekuatan 40 orang laki-laki. Jadi ketika terkena sihir Labid bin A'sam itu lemah badannya. Bahkan terkadang Nabi SAW lupa. Namanya tahu-tahu mandi junub pagi-paginya, padahal dia tidak junub, gitu ya. Jadi selama 6 bulan tuh. Sehingga kemudian Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ini merasa aneh dengan Nabi SAW. Akhirnya Aisyah menyarankan agar Nabi SAW meminta fatwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada apa gerangan dengan dia gitu.
Maka Nabi SAW mulai dari ba'da isya terus melaksanakan qiyamul lail sampai mendekati subuh. Ketika hampir mendekati subuh, Rasul sempat tertidur sejenak. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Jibril dan juga malaikat lain untuk turun mengobati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah malaikat Jibril, ada yang mengatakan Jibril dan Mikail, ada yang mengatakan yang lainnya. Akhirnya kemudian malaikat Jibril dan malaikat ini kemudian turun. Jibril berdiri di kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat lainnya di kaki Nabi. Kemudian Jibril bertanya, ada apa dengan Muhammad ini? Maka malaikat satunya mengatakan huwa madbub. Dalam bahasa Arab madbub itu artinya mashur, kena sihir. Dan Jibril mengatakan siapa yang menyihirnya? Maka kemudian malaikat ini mengatakan Labid ibnul A'sam. Kemudian kata Jibril, dengan apa dia menyihirnya? Maka dijawab dengan sisir dan lilitan rambut. Kemudian ditanya di mana diletakkan buhulnya? Di sebuah sumur namanya Ranuna. Maka ketika itu Jibril membacakan 2 surat untuk meruqyah Nabi. Maka Jibril kemudian membacakan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Disitulah turun 2 surat perlindungan. Jadi sebab 2 surat ini turun dan dibacakan Jibril kepada Rasul karena Rasul terkena sihir. Makanya kenapa 2 surat ini oleh para ulama disebut muawwidhataini, 2 surat perlindungan. Jadi kalau antum hendak meruqyah, baca 2 surat ini. Ada orang kesurupan nih, baca saja 2 surat ini. Ya, tetapi ruqyah itu kan syar'i, sehingga harus yakin. Jangan dibuat coba-coba. Coba-coba saya. Ya kalau mempan, alhamdulillah, tak mempan ya tak apa-apa, namanya coba-coba. Bukan. Jangan coba-coba. Agama itu jangan dibuat coba-coba, harus yakin. Yakin, mantap gitu ya. Ini memang surat perlindungan. Langsung dibacakan dengan penuh keyakinan. Jangan main coba-coba. Nggak boleh perobatan dalam Islam itu coba-coba. Malah nggak akan terjadi. Nggak akan manjur kalau coba-coba. Karena antum ragu-ragu dengan Quran masalahnya. Sehingga harus yakin, niatkan bacaannya ini untuk pengobatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah diantara sebab turunnya muawwidhataini, 2 surat perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Ini yang pertama, asbab nuzul dari Qul a'udzu birabbin nas. Baik, kita masuk sedikit kepada tafsirnya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan ya Muhammad, a'udzu, aku berlindung, bi rabbin nas, dengan Rabbnya manusia, malikin nas, dengan penguasa dan rajanya manusia, ilahin nas, dan dengan sesembahan manusia. 3 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Rabb, Malik, dan Ilah, itu terdapat dalam surah Al-Fatihah. Ketika Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berarti sama dengan kalimat Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbul Alamin, Rabbun nas. 1. Yang kedua, Malikin nas. Dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa dibaca Maliki Yaumiddin, Malikin nas. Ya. Ilahin nas sama dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ilah itu artinya ma'bud, yang disembah. Tuhan itu kan yang disembah kita, maka disebut ilah. Kalau dikasih alif lam jadi Allah. Ya. Itu sama dengan kalimat Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Rabb, itu sama dengan kalimat ilahin nas. Makanya kenapa awal dan akhir surat ditutup dengan, diawali dengan 3 tauhid dan diakhiri dengan 3 tauhid juga kan. Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Ya, awal dan akhir tauhid. Di sini Allah mengatakan Rabbun nas, Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakan ya Muhammad, aku berlindung
berlindung kepada Rabbnya manusia, berlindung kepada penguasa manusia, berlindung kepada sesembahan manusia. Untuk apa? Berlindung dari apa? Ya. Maka Allah jawab, min syarri waswasil khannas, berlindung dari keburukan waswas. Waswas di sini artinya syaitan. Dari keburukan syaitan. Yang khannas itu artinya yang lari, sembunyi, ya, takut, pengecut, itu disebut khannas. Jadi kalau seandainya setan datang hendak memberikan waswas kepada kita, kemudian kita berlindung kepada Allah, maka setan akan khannas, akan lari, sembunyi, pengecut, takut, gitu maksudnya. Makanya pentingnya kita berlindung. Kalau datang setan, berlindung, karena setan itu pasti lari kalau kita berlindung kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, rupanya setan pula ada dua. Yang pertama minal jinnati, yang kedua minan nas. Ada setan dari jenis jin, ada setan pula dari jenis manusia. Ya. Baik, kita akan bahas kalimat per kalimat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul, katakan ya Muhammad. Kalimat kul dalam Al-Qur'an itu kalau diletakkan di awal surat itu hanya ada di 5 surat. Kul a'udzu birabbin nas. Surah An-Nas kan? Kul a'udzu birabbil falaq. Kul huwallahu wahad. Itu namanya 3 kul. Ya. Kemudian kul ya ayyuhal kafirun. Kemudian surah jin. Kul uhiya ilayya annahu istama'ana farun minal jin. Jadi kalau kita lihat Quran yang diawali dengan kalimat kul itu hanya di 5 tempat ini. Tapi kalau di tengah-tengah banyak. Yas'alunaka anil mahid kul. Nah itu ya, katakan. Yas'alunaka madza yunfikun kul. Kalau di tengah-tengah banyak. Tapi kalau di permulaan surat itu cuma 5 tempat saja. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahadallahu samad, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, sama surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahus tama'ana farun minal jin. Baik. Kalimat a'udzu artinya al-taji. Artinya berlindung, dikembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyandarkan semua urusan kepada Allah. Makanya di dalam surah Al-Buruj, ada cerita tentang Ashabul Ukhdud. Cerita Ashabul Ukhdud. Lah salah satu penggalan cerita Ashabul Ukhdud itu adalah ada anak muda yang saleh yang belajar kepada tukang sihir, akhirnya dia berpindah belajar kepada sang pendeta, karena di zaman itu belum ada Islam, jadi agama yang paling benar ya Nasrani. Jadi belajar kepada sang pendeta. Akhirnya diberikan karamah oleh Allah, mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit anak muda ini. Lah suatu ketika orang kepercayaan raja ini namanya Dzunwas, punya orang kepercayaan, buta orangnya, mendengar anak muda bisa menyembuhkan. Lah Dzunwas ini rajanya ngaku Tuhan, sama dengan Fir'aun, Namrud ngaku Tuhan. Rupanya mendengar ada anak muda bisa menyembuhkan penyakit, dia undang anak muda itu ke rumahnya, dan dia siap memberikan apapun asal diobati 2 matanya, bisa melihat. Maka anak muda itu mengatakan, saya tidak mau harta. Kalau engkau ingin disembuhkan, maka syaratnya 1, beriman kepada Allah. Jadi anak muda ini berdakwah lewat perobatan. Harusnya gitu, orang-orang yang diberikan karunia bisa mengobati, para dokter gitu ya, praktisi kesehatan dan begitu seterusnya, itu pas tuh kalau ngobati pasien itu dengan dakwah. Karena biasanya pasien itu lebih takut sama dokter dibandingkan sama ustaz, ya kan? Ustaz ini menjelaskan bahaya zina, nanti kena aid, kena ini, kena itu, dijelaskan dalilnya, Quran, sunnahnya. Mana takut orang itu? Coba dokter yang ngomong, kamu punya kena aid, besok mati. Langsung itu manjur kalau dokter yang ngomong itu, pasti ditinggalkan itu. Tapi ustaz walaupun 1000 dalil dikasih, ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri kan. Jadi itu kesempatan sebenarnya untuk nakut-nakuti pasien kan. Walaupun nakut-nakutin kan dia takut itu, ya. Pasti dia akan tinggalkan itu perbuatan zina. Kalau dokter yang ngomong, kamu kena penyakit raja singa. Ya memang singa ada rajanya kan, dia raja, yang bukan penyakit kan.
Baik, jadi berimanlah ini orang kepercayaan raja ini, betul-betul beriman. Kalau sudah beriman berarti tidak mengakui Tuhan Dzunnuwas lagi rajanya kan, dia sudah beriman kepada Allah. Jadi ketika dia datang ke istana itu kagetlah Dzunnuwas ini, dia kan ngaku Tuhan. Kalau ngaku Tuhan harusnya bisa menyembuhkan penyakit buta kan, tapi kan nggak bisa juga disembuhkan. Pas sembuh ditanya siapa yang menyembuhkan kamu, dia mengatakan Allah. Marahlah dia karena dia ngaku Tuhan. Masa ada Tuhan selain aku katanya. Akhirnya dipaksa murtad tuh, nggak mau murtad juga. Kemudian ditanya siapa yang ngobatimu, nggak mau, disiksa. Akhirnya ngaku anak muda, tangkap anak muda itu. Dipaksa anak muda, siapa yang ngajari kamu, nggak mau juga, disiksa nggak kuat. Akhirnya dibilang pendeta, ditangkap lagi pendetanya. 3 orang ini ditangkap lagi. Ya. Kemudian di penjara. 3 suruh murtad, tak mau. Akhirnya sang pendeta dengan orang kepercayaan sang raja ini dibunuh dengan cara sadis, digergaji sininya kepalanya sampai belah jadi 2, mati. Lah raja ini hendak menghukum anak muda tapi dengan cara yang lain. Dengan cara apa? Dinaikkan ke atas bukit, tapi anak muda ini dia berlindung kepada Allah dan mengatakan Allahumma kfinihim ya Rabb. Ya Rabb, aku tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan. Aku hanya berlindung kepadamu, terserah bagaimana caranya kau lindungi aku. Akhirnya kemudian dibawa ke atas bukit, maksudnya mau dilempar dari atas tuh. Rupanya Allah buat bukit itu lini, bergetar, bergegar, sehingga para prajurit ini yang mengawal anak muda ini naik ke atas bukit, semua terjatuh mati semua. Anak muda ini selamat. Raja bingung, kok masih selamat katanya. Ya. Akhirnya sang raja mengatakan tangkap lagi anak muda itu, ditangkap lagi. Kemudian dibawa ke perahu, lempar di tengah lautan. Anak muda ini lagi-lagi berlindung kepada Allah. Allahumma kfinihim ya Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah. Terserah bagaimana caranya, lindungi aku. Rupanya kapal sampai di tengah lautan, datang gelombang menghempas kapalnya. Niatnya mau melempar anak muda itu, prajurit pula yang terlempar dari perahu itu. Niat mau melempar, dia yang terlempar dari situ, mati semua. Anak muda pula ini selamat. Apa nggak geleng-geleng ke raja ini? Jadi apapun upaya pembunuhan sama anak muda ini, tidak mati-mati anak muda ini. Sampai akhirnya dia menyerahkan diri kepada raja, karena pasti lari kemana saja akan dicari. Tapi dia ingin kematiannya bermanfaat untuk orang banyak. Akhirnya dia datang kepada sang raja, kalau hendak membunuhku gampang, ikat aku di tiang gantungan, kumpulkan semua orang-orang Najran. Nanti aku akan kasih anak panah, kau sediakan busurnya. Nanti aku akan ajarkan mantranya, katanya. Akhirnya kata raja, deal, oke. Kata anak muda, dikumpulkanlah akhirnya 20.000 kata Ibnu Katsir itu penduduk Najran di lapangan. Anak muda ini digantung. Raja sudah siapkan busurnya. Kemudian anak muda itu nyerahkan anak panahnya. Ketika kau memanah, nih mantranya, Bismillahi Rabbil Ghulam, dengan menyebut nama Allah, Robnya anak muda itu. Karena sudah marah raja itu, dia nggak peduli dengan artinya itu. Main panas saja dan berteriak Bismillahi Rabbil Ghulam, katanya. Otomatis kalau dia mengatakan Bismillahi Rabbil Ghulam, kan membatalkan ketuhanan dia. Selama ini kan ngaku Tuhan dia. Kok menyebut nama anak muda Tuhan anak muda itu, kan gitu ya. Secara sendirinya dia membatalkan ketuhanannya. Makanya ketika raja ini membatalkan ketuhanannya, menyebut Tuhan anak muda itu, 20.000 orang itu beriman semuanya. Aman Nabi Rabbil Ghulam. Karena raja ini sangat beriman. Apa nggak geleng-geleng raja? Gara-gara 3 orang tumbuh 20.000. Cuekan juga. Syahidnya di sini apa? Bagaimana anak muda ini menyerahkan diri kepada Allah, berlindung kepada Allah dari keburukan orang-orang ini. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kita berlindung kepada Allah. Ada apa-apapun berlindung kepada Allah. Karena kalau berlindung kepada manusia, sampai kapanlah, sebisa apa manusia melindungi kita? Orang berlindung kepada pengacara, kalah pula di pengadilan pengacaranya. Udah bayar mahal, kalah kan gitu ya. Berlindung kepada polisi, minta duit, ada duit kan. Semacam ceritanya kan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, Qul a'udzu birabbil falaq. Ar-Rabb itu
terlahir pada kalimat ini sebuah tauhid yang disebut dengan rububiyah. Dan tauhid rububiyah itu diambil dari 3 kata: al-khalqu al-khalqu penciptaan, kemudian al-mulku kekuasaan, kemudian at-tadbiru pengaturan. Jadi ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah Rabb, berarti kita meyakini bahwa Allah itu satu pencipta, satu penguasa, satu pengatur. Berarti 3 ya. Pencipta satu, yang kedua penguasa, yang ketiga pengatur. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, berarti Dia memiliki langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Dan ketika itu milik Allah, maka Allah atur sedemikian rupa langit dan bumi itu. Ya, Allah atur gunung-gunungnya, hutan-hutannya, kemudian laut-lautnya, sungai-sungainya, sak manusianya, rizkinya, dan begitu seterusnya Allah atur. Lah ketika itu keyakinan kita kepada rububiyah, berarti tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada yang menguasai kecuali Allah. Jadi jangan pula ada keyakinan di sana ada pencipta selain Allah, pengatur selain Allah, penguasa selain Allah. Karena ada sebagian orang itu yang kemudian mereka melakukan kesyirikan dalam bab ini. Contohnya, ada sebagian orang-orang yang hidup di pantai laut selatan. Mereka punya keyakinan bahwa sebagian pantai itu ada penguasanya, seorang perempuan, seorang ratu, namanya Nyi Roro Kidul. Kidul saja ya, nggak ada ngetan, ulun, nggak ada, kidul saja. Nyi Roro Kidul. Ya. Sempat ada 4, bingung juga. Nyi Roro ngetan, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro ngaler gitu ya. Jadi sebagian mereka kita lihat kan, apabila datang bulan Syura itu, apa yang mereka lakukan? Nyembelih kerbau, kemudian kepalanya dilempar ke lautan. Entah apa maksudnya kan? Kan sayang kerbau itu. Nanti buat gulai atau apa kan enak, dilempar pula ke lautan. Sayang kan? Untuk apa keyakinannya? Rupanya ada keyakinan mereka itu justru membahayakan akidah, karena diberikan, dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul kan begitu ya. Kalau keyakinannya seperti ini namanya bersyirikat, menyekutukan Allah dalam bab rububiyah. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Kok Anda pula mengatakan sebagai laut ini diatur oleh Nyi Roro Kidul? Kan berarti bersyirikat dengan Allah di sini. Allah tidak punya syirikat. Mau pantai selatan, mau pantai utara, mau pantai manapun Allah yang ngatur. Jadi tidak ada yang ngatur. Makanya kenapa di sini dimulai dengan kalimat Rabb, rububiyah, supaya memantapkan tauhid kita kepada Allah dalam bab rububiyah. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja manusia. Ya, karena Allah adalah rajanya manusia. Makanya dalam ilmu tauhid itu tidak boleh seorang diberi nama Malikul Muluk. Nggak boleh ada orang dikasih nama Malikul Muluk, raja di raja gitu, rajanya para raja, nggak boleh. Atau Ahkamul Hakimin, hakimnya para hakim, nggak boleh. Nah, itu nama-nama yang terkandung sifat yang khusus bagi Allah. Makanya dalam kitab tauhid dijelaskan tuh, tidak boleh orang memberi nama anak dengan kalimat Malikul Muluk ataupun Ahkamul Hakimin. Nggak boleh, karena raja satu-satunya raja baik di dunia ataupun di akhirat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saat dunia dihancurkan, manusia diwafatkan, jin diwafatkan, malaikat diwafatkan, sehingga tidak ada makhluk yang berakal, sementara Allah sedang menghancurkan langit, bumi, semua dihancurkan dalam 40 itu. 40, entah 40 hari, 40 bulan, 40 Allahu alam, pokoknya di angka 40. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan limanil mulkul yaum. Nah, sekarang kalian tahu siapa raja kalian, karena tidak ada yang menjawab, semua dah mati ya. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Maka langit dan bumi dan alam semesta ini pemiliknya adalah zat yang satu, al-wahid. Maksudnya Allah al-qahhar, yang maha mampu untuk mengirimkan hukumannya ya. Itu disebut Malikin Nas.
ilahin nas. Ilah artinya ma'bud, maka lahirlah tauhid uluhiyah dari sini, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Kita tidak boleh sholat kecuali kepada Allah, tidak boleh puasa kecuali kepada Allah, tidak boleh apapun ibadah-ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ketika kita berlindung dari 3 nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, untuk apa coba? Untuk musuh yang paling berat. Karena dalam surah Al-Falaq itu cuma satu perlindungannya, Qul a'udzu birabbil falaq, cuma satu, Rabbul Falaq saja. Padahal musuhnya banyak. Dalam Al-Falaq itu kejahatannya banyak. Pertama, min syarri ma khalaq, keburukan yang Allah ciptakan. Yang kedua dari ghasik, malam hari, karena malam itu tempat sarangnya setan, sedang berusaha untuk menggoda manusia. Kekuatan setan itu menguat di malam hari. Kemudian dari tukang-tukang sihir yang mengirim sihir. Kemudian dari tukang hasad yang menghasadi manusia. Tetapi berlindung dengan satu nama saja, Qul a'udzu birabbil falaq. Giliran Qul a'udzu birabbin nas, berlindung dari 3 nama lagi, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Kenapa? Karena rupanya musuhnya jauh lebih berat dibandingkan dalam musuh yang dijelaskan dalam Al-Falaq. Padahal ada 4 musuh tuh. Kenapa? Karena surah Al-Falaq itu bicara tentang musuh dari luar. Musuh dari luar semuanya. Ya. Orang yang hasad kan orang luar, di luar. Kemudian penyihir di luar, setan di luar, makhluk yang buruk yang Allah ciptakan di luar. Tapi dalam An-Nas ini musuhnya di dalam. Ya kan? Makanya orang munafik lebih jahat dibandingkan orang kafir kan? Karena orang kafir kan di luar, orang munafik di dalam. Nah, sama kurang lebih seperti itu. Lah, dalam Qul a'udzu birabbin nas ini bicara tentang musuh dalam dada kita ini. Musuh dalam dada kita. Tetapi kalau Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq ini bicara musuh dari luar semua. Ya. Apa ini? Mati. Tes. Tes, tes. Tes. Apa ini? Oke. Tes 1. Iya. Kembali bahwa apa musuh dari dalam itu? Musuh dari dalam itu was-was. Ya. Was-was itu kan dalam hati. Gak mungkin, dan hati itu ada di mana? Maksud di sini kalimat al-qalb itu maksudnya jantung. Gak mungkin lah antum datang ke dokter, dok ambil jantung saya supaya tidak ada penyakit hati. Matilah kita diambil jantungnya. Ya. Jadi nggak bisa dibuang. Hawa nafsu itu nggak bisa dibuang. Hawa nafsu itu hanya bisa ditekan. Ya kan? Hawa nafsu tidak mungkin dibuang dari dalam badan kita, tapi ditekan mungkin. Sehingga karena tidak bisa dibuang musuh dalam dada ini yang berupa hawa nafsu itu, makanya kenapa bahayanya lebih berat. Makanya kita disuruh berlindung dengan 3 nama Allah, Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. Baik, kita sedikit bicara tentang was-was. Kita berlindung dari was-was. Was-was itu datang dari setan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya manusia tidak terkena was-was, Nabi SAW berusaha mengajarkan para sahabat itu jangan sampai terkena was-was setan. Satu malam Nabi SAW sedang berdua-duaan dengan istrinya namanya Safiyah bintu Huyai. Di zaman Nabi beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan lampu terang, antum duduk sama istri nampaklah istri antum. Kalau duduk sama istri tetangga kan nampak juga. Itu kan istri antum, kok duduk di situ pula antum. Kalau zaman dulu kan tidak nampak. Jadi Nabi SAW duduk sama Safiyah, tidak tahu itu siapa. Jangan-jangan wanita lain kan itu. Ketika Nabi sedang duduk-duduk dengan Safiyah itu di samping Masjid Nabawi, gelap, remang-remang, datang pula sahabat Nabi lewat 2 orang.
tiba-tiba ketika lewat di depan Rasul dipercepat langkahnya. Kata Nabi SAW, jangan cepat-cepat melangkah. Ini di samping saya istri saya Sofia, bukan wanita lain. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak bersuudzon kepadamu. Nggak, katanya. Kata Nabi SAW, tidak. Setan itu masuk dari jalan darah. Kenapa Rasul mengatakan ini istri saya? Supaya kalau Rasul tidak ngomong begitu, nanti timbul prasangka orang itu. Kok Nabi udah banyak istrinya masih ada juga, kan gitu ya? Setan datang. Jadi Nabi ingin memutus was-was tuh. Makanya Rasul menjelaskan, ini istri saya, bukan siapa-siapa. Gitu ya. Sebab kalau Rasul diam tidak ngomong begitu, nanti timbul was-was, prasangka-prasangka yang aneh-aneh kan sama Nabi. Makanya Rasul mengatakan, ini istri saya. Kata sahabat, ya nggak mungkin lah kami suudzon kepada anda, wahai Rasul. Iya, memang anda tidak suudzon, tapi setan akan masuk dari jalan darah kalian, akan membuat was-was kepada kalian. Ya, setan ini pandai masalahnya. Ini satu kisah. Kisah yang lain, suatu ketika Nabi SAW sedang di rumah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan ketika itu Rasul sedang banyak tamu di rumahnya. Tahu-tahu Zainab ngirim makanan. Kemudian Aisyah cemburu lah, ini kan giliran saya, kan harusnya saya buat makan, kok dikirim pula dari istri lain gitu. Diambillah piring itu, dipecahkan pula sama Aisyah itu di depan tamu. Coba bayangkan, kalau Rasul tidak atau diam saja, kira-kira apa yang dikatakan tamu itu? Pasti akan macam-macam ngomongnya kan. Maka Nabi SAW untuk memotong adanya was-was di hati para sahabat itu, dia mengatakan apa? Gharat ummukum. Gak apa-apa, istri saya lagi cemburu, katanya. Kan enak bahasanya. Gak ada apa-apa, istri lagi cemburu tuh. Kalau Rasul tidak ngomong begitu, kira-kira nih sahabat kalau habis keluar dari itu, pasti mau macam-macam. Masa istri Nabi kok begitu, macam-macamin piring depan kami, macam-macam pasti kan. Makanya untuk memutuskan supaya jangan masuk was-was ke hati-hati para sahabat, Rasul mengatakan gitu, gharat ummukum, tidak apa-apa, lagi cemburu lah dia, biarkan saja. Akhirnya nggak ada lagi was-was di hati para sahabat kan. Begitu Nabi memotong was-was. Karena setan ini kadang-kadang talaub, dia bermain-main masalahnya. Kemudian contoh yang lain, Nabi SAW suatu ketika terbangun dari tidurnya, dilihatnya pula ada sebutir kurma, diambil dan hampir dimakannya, tapi Rasul tidak jadi, kemudian dilempar. Kemudian ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kau tak makan wahai Rasulullah? La'allahu minas sadaqah. Oh enggak mau saya, takutnya ini korma sedekah, keluarga Muhammad tidak boleh memakan sedekah. Dilempar karena dianggap syubhat kan gitu ya. Syubhat itu datang dari was-was tuh. Jadi kalau antum ada syubhat, tinggalkan. Karena siapa yang jatuh kepada syubhat pasti jatuh kepada yang haram. Itu maksudnya ya. Jatuh kepada yang haram. Ketika Nabi SAW ada nih seorang laki-laki di zaman Nabi ingin menikah dengan orang desa sebelah. Masalahnya dia itu punya saudari sepersusuan tinggal di desa itu, cuman tidak tahu yang satu yang mana yang disusukan wanita dari desa itu. Pokoknya adalah salah satu wanita dari desa itu yang disusui oleh ibunya, jadi jatuhnya kan saudari sepersusuan kan gitu ya. Akhirnya Rasul melarang, tidak boleh menikahi semua gadis satu desa itu, karena dikhawatirkan terkena wanita yang sesusuan, karena tidak tahu siapa satunya. Ya, itu menunjukkan apa? Supaya jangan terjadi was-was di sini. Maka perkara-perkara syubhat tinggalkan, itu karena datang dari was-was. Nah, begitulah setan itu menyesatkan Bani Adam, dimasuki lewat was-was dulu. Makanya di sini Allah mengatakan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri, dari keburukan was-was.
Dari mana? Khannas, dari syaitan yang suka bersembunyi. Jadi setan itu kadang-kadang datang, terkadang lewat kita, masuk ketika Anda mau sholat, kadang dibuatnya was-was. Ngapain sholat ke masjid, di rumah saja. Ya, ini udah mendung-mendung, ini nanti hujan. Tak jadi ke masjid. Datang was-was gitu ya. Mau sedekah, mikir-mikir, aduh sedekah enggak ya? Ini cicilan motor belum lunas. Tak jadi sedekah kan itu ya. Itulah was-was tuh kayak gitu datangnya tuh. Mau ngaji gitu juga. Antuk, males ya. Kalau saya ke pengajian tidur pula di pengajian, malu saya. Tak jadi ngasih kayak gitu. Kan ya. Jadi memang pandai setan itu akan masuk memberikan was-was itu. Ataupun setan itu ngasih was-was ke orang lain untuk memberikan was-was kepada kita. Entah lewat anak, entah lewat istri, dan gitu. Bang, nggak usah lah dulu sedekah. Rumah ini belum direnov ini kan. Gitu. Nah, itulah kan gitu ya. Jadi tidak jadi. Berarti siapa setannya nih? Istrinya. Jadi masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi was-was itu seperti itu. Dia akan berusaha untuk menghalang-halangi seseorang untuk melakukan ibadah dan ketaatan, atau disuruhnya berbuat jahat. Disuruhnya berbuat jahat. Ya. Sudah pukul aja orang itu katanya. Kurang ajar itu katanya. Dipukul sama dia akhirnya. Datangi saja, itu kurang ajar sama istrimu tuh. Ya gedor aja rumah, yang marah aja dimarahi katanya. Akhirnya kena was-was, dilabrak pula orang. Akhirnya bertengkar, ramai lagi, panjang pula masalahnya kan. Memang seperti itu. Dibuat was-was, disuruh minum khamr, disuruh berzina, disuruh macam-macam setan itu. Dia berusaha bagaimana mencegat orang untuk beribadah atau ketaatan, atau disuruh untuk melakukan perbuatan jahat, atau disuruh-suruh ibadah tetapi diniatkan ria. Ya, berangkatlah ibadah sana, berangkat banyak-banyak ibadah supaya dipuji manusia katanya. Sana haji supaya nanti kamu dipanggil Pak Haji ya. Setan pandai dia akan masuk dari semuanya. Itulah was-was setan. Makanya kenapa disuruh berlindung, supaya khannas, mereka pergi lari berlindung. Jadi kalau ada was-was seperti itu, dia malas nih, ada apa ini malas salatnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kenapa ini malas ngaji nih, auzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung berlindung seperti itu supaya was-was ini hilang. Masalahnya yang memberikan was-was itu rupanya setan itu terbagi dua gitu ya. Minal jinnati wan nas. Ada setan dari kalangan jin, ada pula setan dari kalangan manusia. Karena setan itu ikhwatu fiddin, mereka tidak memiliki daya dan upaya kepada kita kecuali hanya was-was saja. Mereka tidak mungkin bisa ngapa-ngapain sama kita kecuali hanya ngasih was-was. Gak mungkin setan tahu-tahu datang kepada kita, ambil tangan kita, ayo kita maling. Gak mungkin. Ya. Narik tangan kita, ayo kita mabuk, ayo kita zina, ayo kita... Enggak mungkin. Setan itu hanya ngasih was-was saja. Tapi itu lebih hebat, coba bayangkan. Cuman ngasih was-was saja orang bisa macam-macam. Orang baik bisa menjadi membunuh, orang baik bisa jadi mencuri, bisa jadi korupsi, ya kan? Bisa jadi berbuat jahat, dan begitu bisa jadi syirik, macam-macam. Hanya was-was saja. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kurang apa nikmat di sorga itu? Semua dihalalkan. Dan kenikmatan sorga itu tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Artinya Nabi Adam itu dihalalkan memakan apapun, menikmati apapun di sorga. Hanya Allah melarang satu dari sekian ribu kenikmatan sorga. Hanya diuji satu pohon aja. Boleh kau nikmati semuanya, tapi jangan dekat-dekat pohon ini, itu saja. Lah, datang syaitan iblis ini ngasih was-was. Fa waswasa lahuma syaitan, kata Allah. Mulailah setan ngasih was-was kepada Adam dan Hawa. Dibuatnya penasaran. Kenapa dari sekian pohon di sorga yang begitu banyak dengan buah-buahan, kenapa yang itu dilarang? Mulai itu. Kenapa yang satu itu dilarang itu? Masuk setan. Kemudian membisikkan di telinganya Adam itu,
Tahu nggak, wahai Adam, kenapa Allah melarang satu pohon itu? Alasannya cuma dua, agar engkau tidak jadi malaikat dan agar engkau dikekalkan di surga. Kalau engkau makan itu, kau jadi malaikat atau kau akan kekal, katanya. Ya berpikir Adam ini kan nikmat di surga, ya pengenlah jadi malaikat atau pengen hidup kekal kan. Mulai dia mendekati. Padahal Allah mengatakan wala taqrabu, ya, jangan mendekati. Mulai mendekati. Mendekat itu biasanya akhirnya apa? Ketika mendekat penasaran tuh. Karena dengan mendekat kan melihat. Dengan melihat, memandang, mulai timbul ada apalah dengan pohon itu. Datang setan. Mulai mencicipi. Akhirnya diusir dari surga. Coba bayangkan sekelas Adam bisa terkena was-was iblis, akhirnya terusir dari surga. Kurang apa Adam diberikan pengetahuan, wa 'allama Adamal asma' kullaha. Apalagi anak keturunan, apalagi antum-antum pula. Adam aja lah, bapak kita nabi lagi terkena was-was. Kita ini siapa? Nabi bukan, wali ya bukan, wali muridnya ya. Makanya harus banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di sini Allah sebutkan ada dua setan di tengah-tengah kita itu. Setan dari makhluk yang tidak bisa dilihat dari kalangan jin, dan setan pula dari kalangan manusia yang nampak di depan kita. Kadang-kadang kawan datang, ibu-ibu kadang-kadang kan kumpul-kumpul. Baik, kumpul-kumpul itu kan pun tak arisan dengan tetangganya. Awalnya bab arisan dibicarakan. Mulai tetangganya gibain tuh. Sebenarnya kalau ibu langsung pamitan, selesailah bu, ibu tidak terkena was-was setan itu. Masalahnya ibu pula suka duduk. Memang ibu tidak ikut gibah, telinga menikmati. Kok enak kali orang itu ngomong. Karena yang dibicarakan musuh dia masalahnya. Pas pula ini ada boloknya saya di sini katanya. Ya bu ya, setan itu bu, yang di samping itu bukan orang, itu setan itu. Setan dari kalangan manusia. Nah, tapi jangan bilang kamu ini setan, bukan, jangan. Tersinggung nanti bu ya, nggak boleh ya. Atau kadang-kadang yang ikhwan itu kan, mancing yuk, mancing. Nanti tak lagi zuhur, nanti sholat di sana katanya. Mulai dia diajak sana, sampai sana lupa sholat. Udah dekat-dekat asar, kita belum sholat ini, gimana ini? Akhirnya sholatnya cepat-cepatan. Memang sholat, tapi kan diakhirkan waktunya jadinya kan. Karena setan pandai kan. Kadang-kadang diajak kawannya entah kemana gitu ya. Kalau orang-orang awam itu kadang-kadang diajak ke tempat-tempat maksiat, ya, ke diskotik, kemana, naudzubillah. Itulah setan dari kalangan manusia. Ada juga setan dari kalangan jin. Nah ini yang bahaya kan gitu ya. Karena kan jin nggak kelihatan masalahnya. Dia ngasih was-was, bisikan-bisikan saja. Makanya setiap manusia itu ada qarin. Ada jin namanya jin qarin. Memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin jin qarin ini sengaja untuk mengqarini manusia. Makanya disebut qarin. Qarin itu artinya teman. Sejak lahir sudah jadi temannya. Sampai dia wafat. Jin qarin itu tidak akan lepas daripada manusia. Tugasnya apa? Ngasih was-was. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ketika mau sedekah, si korin ngomong, jangan, nanti kau fakir, habis uang di dompet, jangan, nggak jadi kan gitu ya. Atau ya'murukum bil fahsya, disuruh kita berbuat jahat, sudah keluar saja, daripada malam-malam kau tak bisa tidur, keluar. Disuruh keluar, iya kan? Itulah jin qarin itu seperti itu memang. Dia berusaha lah. Itulah disebut dengan was-was al-khannas di situ. Kita ini diberikan was-was luar biasa. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan qul a'udzu birabbin nas ini untuk perlindungan. Sering-seringlah baca ini. Kenapa disuruh dibaca sebelum tidur kan? Rasul menyuruh kita membaca 3 qul sebelum tidur itu. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binanas, kemudian diusapkan 3 kali ke badan kita. Supaya ketika kita tidur tidak diganggu setan. Ya. Makanya orang-orang yang jarang berdoa sebelum tidur atau membaca 3 qul atau ayat kursi sebelum tidur,
biasanya mimpinya aneh-aneh tuh. Ya, karena setan itu memang sengaja masuk ke dalam mimpi manusia. Ketika dia tidak berzikir, kiri kanannya setan. Tapi kalau dia berwudu sebelum tidur, kemudian membaca doa tidur, kemudian membaca Al-Quran, diusap-usapkan, itu kita diuntungkan. Kenapa? Tidur kita jadi ibadah. Kenapa ibadah? Karena di samping kiri kita ada malaikat. Setiap kita berguling ke kiri, malaikat sebelah kiri mengatakan, Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu. Ya Allah, rahmati orang ini, ya Allah, ampuni dosa orang ini. Guling lagi ke kanan, sebelah malaikat mengatakan sebelah kanan sama, ya Allah, rahmati orang ini, ya Allah, ampuni orang ini. Coba bayangkan, malaikat ngomong gitu terus setiap kita bergerak kiri kanan sampai kita terbangun. Bayangkan. Artinya kalau Allah takdirkan kita tidak terbangun, berarti tidur kita itu didoakan malaikat gitu ya. Tapi kalau seandainya ndak wudu, ndak zikir, ndak baca doa, pokoknya nengok bantal langsung, ya langsung aja kan itu. Itu kiri kanan setan itu. Makanya mimpinya aneh-aneh. Mimpinya jatuh dari atas, tahu-tahu dari ranjang aja jatuh kan itu. Gitu. Mimpinya macam-macam. Kadang sebelum tidur aja kadang-kadang ada orang yang diganggu tuh. Ya. Melihat sesuatu nggak bisa nafas orang itu. Ada tuh apa itu namanya? Kalau sebelum tidur diganggu, nggak bisa bergerak tuh. Apa namanya istilahnya? Kayak tindihan kan? Itulah karena nggak ini. Mau ngucap astagfirullah, astag gitu aja. Ketindihan kan itu ya. Ya. Jadi itulah karena sebelum tidur nggak doa masalahnya ya. Itulah fungsinya kenapa baca surat kursi, baca 3 kul ini. Salah satunya kul a'udzu birabbil nas, supaya tidur kita ini, kata Nabi SAW, seandainya Allah bangunkan, maka dibangunkan di atas kebaikan. Seandainya Allah wafatkan, maka diwafatkan di atas fitrah. Itu. Artinya di atas Islam. Dan Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Anda beragama Islam. Wallahu a'lam. Inilah tafsir singkat dari An-Nas. Insyaallah kita masuk kepada qul a'udzu birabbil falaq minggu depan. Tapi sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, ibu-ibu juga silakan. Halo, ada? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari was-was pengaruh dari jin yang berwujud manusia tadi? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang bisa menghilangkan was-was itu pertama adalah ilmu. Ilmu itu penting. Karena kalau orang punya ilmu, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, begini cara sholat yang benar, begini cara puasa yang benar, begitu seterusnya, nggak akan tersentuh was-was. Karena orang yang tidak punya ilmu itulah akhirnya banyak was-was. Ada ikhwan kita itu selalu curhat dengan saya, selalu bilang kena was-was. Ya, Ustaz, saya ini kadang-kadang kalau sholat ini gimana gitu katanya. Kadang-kadang terasa ada habis kencing kemudian dibersihkan kemaluannya, tapi kayak masih ada kayaknya sedikit keluar gitu. Jadi saya ini was-was terus katanya. Ya. Jadi saya tanya, apa setiap antum kencing seperti itu? Kayaknya. Berarti kan kena was-was dia. Tapi kalau orang tahu ilmunya, kalau Anda sudah kencing, sudah berusaha mengkencing, sudah selesai lah, perasaan antum tidak akan keluar lagi. Kemudian antum cuci, kemudian qadarullah, kemudian ada sedikit keluar. Para ulama mengatakan tidak memadaratkan. Kalau yang sedikit keluar kan, gak akan memadaratkan, lanjutkan saja was-was. Itu kalau tahu ilmunya kan gitu. Kalau tidak tahu kan bingung akhirnya. Asik ganti celana aja tuh. Dan masalahnya kan. Kadang-kadang takbiratul ihram enggak jadi-jadi. Allahu Akbar. Tak jadi lagi. Allahu Akbar. Tak jadi lagi. Jadinya itu kalau imam lagi ruku, baru mantap dia. Takut nggak dapat rekaat, masalah.
Itu was-was itu. Jadi kalau ndak ada ilmu jadi kayak gini jadinya ibadahnya tuh. Kadang-kadang ke kamar mandi, wudu di kamar mandi, 1 bak mandi habis dia wudu itu. La ilaha illallah. Kok bisa? Anda sedang wudu apa sedang mandi? Kok usah dikuras itu kan gitu. Kadang-kadang lantai-lantai itu sudah sebenarnya kamar mandi sudah banjur, sudahlah bersih kan gitu ya di kamar mandi juga. Tapi kadang-kadang ada was-was. Jadi kalau nggak pakai sandal ke kamar mandi itu kayaknya bau najis itu di kaki itu. Jadi kayaknya diwajibkan bawa sandal. Ya memang bagusnya bawa sandal kan itu. Tapi kan sekali-kali seseorang mungkin lupa nggak bawa sandal ke kamar mandi. Yang penting antum banjur aja kamar mandi itu kan. Udah disikat sama istri, udah bersih, udah lah bismillah kan itu. Kan kita nggak nampak najisnya masalahnya, kecuali nampak di situ najisnya. Itulah was-was itu karena tidak punya ilmu tuh. Akhirnya ya was-was terus jadinya. Jadi yang pertama itu belajar. Sudah jangan was-was. Karena orang belajar itu yang syubhat jadi tidak syubhat bagi dia. Yang orang yang punya ilmu yang syubhat itu langsung ini nggak boleh. Tahu dia hukumnya. Maka dia tidak akan melakukannya. Tapi kalau yang tidak punya ilmu pasti jatuh kepada perkara syubhat tadi karena tidak punya ilmu. Ini satu, harus punya ilmu. Yang kedua, banyak-banyak berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang bisa menghilangkan was-was itu hanya Allah. Kita ini melawan makhluk yang tidak tampak mata masalahnya. Walaupun setan dari manusia, asalnya itu setan dari jin juga yang berikan was-was kepada dia untuk mengajak keburukan kepada kita. Kita ini sulit melawan musuh yang tidak tampak coba. Kalau jin yang jahat itu tampak depan kita, tinggal tempeleng aja lah kan itu. Lah kalau nggak nampak macam apa yang mau ditempeleng? Nggak bisa kita ini. Karena kita bukan Nabi. Kalau Nabi SAW ya ketika sholat diganggu langsung dicekik itu setannya. Kata Rasulullah, aku merasakan dinginnya air liurnya itu. Yang dicekik Nabi itu jin ifrit. Kalau seandainya aku tidak ingat doa Sulaiman, apa doa Sulaiman itu? Ya Rabb, janganlah kekuasaan diberikan kepada orang setelahku. Maksudnya mendudukan jin. La yang bagi li ahadi min ba'di. Ya Allah, jangan kau kuasakan seperti kekuasaanku kepada orang sepeninggalku, kata Sulaiman. Makanya Rasul teringat doa Sulaiman. Akhirnya kata Rasul, kalau bukan karena doa Sulaiman sudah aku cekik, kau ikat kau di tiang. Tapi karena doa itu dilepas sama Nabi. Ya itu Nabi, bisa nangkap jin, bisa nyekik. Kalau kita bukan Nabi, tidak mungkin nangkap jin. Kalau ada orang sok-sok nangkap jin, kemudian dimasukkan ke botol, yang itu nggak ada. Kan ada tuh, uka-uka tuh apa tuh? Nari-nari dimasukkan ke botol. Nah, saya pernah ada tayangannya itu. Ya, masuk ke rumah orang, gayanya aja pakai jubah, pakai serban, pakai tasbih, macam-macam kan. Tahu-tahu ditangkapnya jin, dimasukkan ke botol aqua. Lubang pula botolnya di bawah. Lepas lagi dari situ. Ini gimana ceritanya? Antum pun bisa, karena itu acting. Bagaimana bisa membuktikan itu ada jin? Karena tidak bisa dilihat kan. Antum kayak acting, jadi artis aja antum acting gini-gini. Antum disangka iya. Yakin kan? Ya penampilan antum itu. Pakai jubah, pakai ini, pakai itu kan. Kayak wali. Ya. Nanti kan mantap itu. Betapa banyak coba. Kemarin waktu rame-rame rupanya dukun-dukun itu terbongkar semua trik kan gitu. Nah, jadi tidak bisa kalau Nabi lah, karena dia dapat wahyu. Nabi aja tidak maksudnya itu pun pas memang kebetulan dia bisa menangkap jin. Tapi Nabi sendiri tidak tahu jin di mana. Kalau bukan karena wahyu yang mengatakan, wahai Muhammad, Jibril turun di padang pasir sudah menunggu sekian ribu jin, kau datang ke sana berdakwalah kepada mereka. Maka Rasul datang kepada mereka dengan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kalau malaikat tidak ngasih tahu, mana tahu Rasul itu banyak jin nunggu dia berdakwah di sana kan? Nggak tahu, kecuali Allah yang perintahkan lewat Jibril. Wahai Muhammad, di sana sudah berkumpul tuh. Kamu harus ngisi taklim sama jin. Ya, ada pemberitahuan dan dikasih tahu tempatnya di situ. Rasul ke situ. Loh, kalau saya tiba-tiba ceramah di lapangan nggak ada orang. Ngapain Ustaz itu kok ceramah sendirian tengah lapangan? Bisa ke orang gila lah. Ceramah sama siapa Ustaz? Sama jin. Mana ada orang tahu? Kotaknya di mana kan? Jadi kita itulah karena musuh kita jin itu tidak bisa dilihat. Makanya satu-satunya melawan musuh yang tidak bisa dilihat itu hanya
Allah yang bisa melawannya. Serahkan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, nanti Allah yang melawannya. Sama dengan kita melawan orang hasad tuh kurang lebih tuh. Antum tinggal di perumahan ini, yang hasad sama kita lo tidak tahu apakah depan rumah, belakang rumah, kiri kanan rumah, kan kita tahu orang hasad itu yang mana satu. Kalau tahu yang hasad si anu, mungkin kita sudah tinggalkan lah. Masalahnya nih, satu pengajian kan, kita tidak tahu mana satu yang hasad sama saya ini, tidak ada yang tahu. Lah dari sinilah kemudian kita serahkan kepada Allah, ya, untuk melawan orang hasad itu. Kita serahkan kepada Allah, biar Allah yang melawannya. Karena nggak tahu masalahnya, apalagi jin yang memang jelas-jelas secara nas Al-Quran, innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita, kita pula tak bisa melihat mereka. Karena kita tidak bisa melihat mereka, hanya Allah yang tahu bagaimana cara menghadapinya. Berlindunglah kepada Allah dengan membaca qul a'udzu birabbin nas, atau qul a'udzu birabbil falaq, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, ya. Berlindung kan banyak doa-doa perlindungan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu untuk menghilangkan waswas, ya tadi ilmu dan minta perlindungan kepada Allah. Setelahnya serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah nanti lanjutkan minggu depan dengan surah Al-Falaq. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.